sekarang pukul 10.15 malam. Sekarang itu hari Jumat di Oakland, California. Sedangkan ini sudah tergabung dengan rekan keset yang berada di Semarang. Namun jangan peringas-peringas, Boy. Tapi sekarang jam 1 siang ya. Jam 1 siang di sana. Eh, Kembali lagi di Komkera Podcast ini yang episode yang ke-12. Terima kasih banyak teman-teman yang mungkin barangkali sudah menyaksikan sebelumnya. Mungkin yang sudah pernah menyaksikan dan mungkin ingin melihat episode sebelumnya, bisa cek di YouTube channelnya AK47 Grind. AK47 Grind, di situ masih ada 2 atau 3, nanti akan kita upload semua. Sampai untuk saat ini sudah ada beberapa di sana ya. Oke, David, terima kasih sudah menyimak. Akang, halo anak nongkrong. Set, mobil silakan. Jadi, saya ngomong santai dulu sebelum kita memasuki kepada konsultasi metafisik. Maksudnya membahas ini ya, album AK47 yang Verba Volant Script Permanen. Nah, kenapa bulan ini? Karena memang tanggal 6 Februari yang lalu adalah perilisannya album yang kedua AK47 ini, dan album ini cukup menarik karena album di mana aku dan Kesit itu berantem, jadi kami ada konflik di situ dan akhirnya menjadi formasi baru gitu ya. Oke, Gamjuang, sehat selalu Mas Bro, sama-sama ya. Oke, Sit, piye kabarin yang kono? Apa iki udan terus sih. Aku iki lagi wae udan. Wong moyo teleponan karo awakmu isih panas kok iku delalah udan. Saiki jendelane apa tak tutup wae ya ben iki, tapi suaraku piye ya Gar ya? Oke kok, oke sih. Tapi kalau bisa ditutup aja. Oke. Tapi kalau ya nggak apa-apa. Ya sih. Oke teman-teman ya, sambil ini kita cek ombak dulu. Karena ini sudah 2 pekan, 3 pekan ya, kita nggak ketemu di Komkera Podcast. Yang mulanya itu yang terakhir, 2 mingguan yang lalu ya. Dan aku pikir nanti kita akan masih ada kedatangan tamu untuk episode berikutnya nanti ya. Jadi tunggu saja. Karena kami nanti juga ingin sekalian menyampaikan bagi teman-teman, kami ingin nanti ada semacam rubrik segmen Scene Report ya. Scene Report. Jadi teman-teman kira-kira Scene Report mana sih yang kira-kira kamu pengen tahu di Indonesia ini yang belum pernah kamu dengar? Aku tertarik karo skena hardcore punk luar Jawa mungkin, atau skena musik luar Jawa sih. Kan banyak seperti mungkin teman kita si Yudi Bagol itu ada di Medan, kan kita selama ini nggak tahu apa aja sih band yang menonjol di Medan, terus musik boleh kita kapan-kapan aja ya. Ya gue si Bagol, terus mungkin teman-teman di luar Jawa itu siap, ada si Pelor kali ya, Rian Pelor, terus ada mungkin kenalan baru yang mungkin diajak kenalan via DM Instagram atau message Facebook, itu diajak kenalan untuk kemudian membicarakan skena musik ini. Mereka mungkin dari Kalimantan, Sulawesi gitu kan, pasti ada kali ya. Kalau teman-teman ada yang mungkin ingin melaporkan scene report kalian, coba diisi di komentar ya. Nanti kita akan coba kontak, terutama di luar Jawa. Nanti kami ingin dengar gitu scene hardcore punk, grindcore gitu di Ambon misalnya. Siapa tahu Anda di sana pasti ada gitu, cuman kita itu belum tahu. Kita ingin terkoneksi dari hal-hal yang gampang kita koneksi, yaitu sosial media sekarang ini gitu ya. Iya. Oke, kita sambil memulai
untuk pembahasan pada podcast kali ini adalah pembahasan tentang album AK47 bertajuk Perbafolan Skripta Manen. Nah, ini merupakan album keduanya dari AK47 yang dirilis pada 6 Februari 2016. Persis di mana saya itu pada bulan berikutnya saya pindah ke Amerika. Jadi pada tahun itu merupakan tahun yang sangat padat dan dikejar waktu sehingga semuanya kadang ada rasa buru-buru sebenarnya. Album itu tuh bisa dibilang juga terbilang akhirnya bukan buru-buru tapi akhirnya ya wis onone kuwi saonone gitu. Ya. Ah, Tapi iya kan. Jadi bahkan kemunculan AK47 pada saat itu memang sudah lama, kita tuh sudah lama gak main. Terus akhirnya ya wis lah, gawe album wae lah engko meneh perkara nanti mau dilanjutkan lagi atau enggak kita nggak tahu gitu. Nah, kita mulai dari awal mula ini aja dulu sih. Mulai kita bermain musik maksudnya ngeband lagi dengan formasi baru dengan pada saat itu dengan Kotop di drum dan Inu pada bass ya, dan kamu pada vokal dan aku di gitar. Nah, kamu bisa ceritain awal mulanya itu? Itu maksudnya sebuah formasi baru karena sebelumnya ada bass koro di gitar. Waktu itu kita bertemu terus mungkin waktu itu kamu berkisah bahwa kembali ingin, waktu itu kan kamu sedang sibuk dengan Oke Karaoke, aku juga sudah kehilangan intuisi bermusikku, terus kemudian bertemu lagi, terus kemudian kalau main grindcore lagi sepertinya menyenangkan ya gitu. Kemudian oke, gitu, dan kemudian kamu mengatakan tapi aku ingin bermain gitar gitu, dan ya sudah. Kamu main drum ya satu dongnya gue ya. Iya, sebelumnya kamu bermain drum. Kamu bermain drum terakhir itu tahun 2012 di Kudus kayaknya. Kudus bersama Strike Answer atau pada saat itu. Iya, ada Strike Answer di situ. Waktu itu yang mengundang si Eka Korupsif kalau tidak salah. Iya. Nah, setelah itu kemudian memutuskan untuk sementara si Baskoro istirahat dulu dan kemudian kita mencari sosok basis dan drummer yang baru. Waktu itu akhirnya bertemu dengan Inu yang waktu itu sudah bekerja di Incraft lama gitu, dan Inu itu rekomendasimu waktu itu. Inu saja gitu. Inu itu seorang musisi yang bagus, dia dedikatif. Akhirnya sepakat, oke, tinggal sosok drummer yang akhirnya Kotop ini kemudian waktu itu terpilih karena dia ada sebuah gig di Salatiga yang waktu itu kamu tidak bisa berangkat karena kamu sedang ada kesibukan kerja sebagai jurnalis waktu itu. Dan kemudian karena aku sudah mengiyakan untuk bisa bermain waktu itu, kemudian mengontak Kotop ternyata hafal semua lagu AK47. Aku bisa semuanya gitu. Oke. Dan latihannya menjelang berangkat gitu, menjelang berangkat ke Salatiga, terus 1 jam latihan aku langsung bisa beneran ya anak ini. Maksudnya dia paham gitu, paham lagunya, paham konstruksinya, paham urut-urutannya. Oke deh, langsung aja. Udah waktu itu langsung Kotop pilihannya jatuh ke Kotop. Dan sejak itu terus kemudian kita berempat tinggal bersama di kantornya Incraft Sablon, tempat usaha yang waktu itu kamu kamu hidupi. Terus hampir setiap minggu kemudian proses perekaman itu dimulai dengan kalau musik kan sudah kamu tulis, kamu rancang semuanya. Yang belum waktu itu lirik, aku hampir setiap malam nulis liriknya, mencari wangsit untuk tema-tema liriknya setiap pagi, kemudian berdebat dengan kamu tentang diksi dan kata yang harus dipakai di lirik itu, dan akhirnya semuanya terwujud waktu itu. Ya, awalnya mungkin seperti itu ya. Oke. Ya, jadi yang aku ingat juga karena memang
pada saat itu kenapa kita mulai, jadi itu panggung pertama lagi sejak vakum, sejak album dari tahun 2012 itu. Kemudian kita main di Lestat ya, di acara studio gig gitu di Lestat. Iya. Itu ada tour band dari Bandung, ada Matiasu, Frost, terus siapa lagi ya. Nah, jadi di Lestat itu, dan itu bisa teman-teman kalau mau lihat di YouTube channel yang AK47 juga ada itu. Itu cukup ini sih, cukup ini ya, karena cukup udah lama kita nggak pernah main, terus ternyata wah antusiasme teman-teman itu masih tentang hal itu. 2015 itu. Nah, 2015, dan akhirnya yowis lah ini asik nih, kita akhirnya AK47 kembali lagi. Kemudian saya udah mulai membuat sketsa untuk lagu-lagunya, dan kita mulai merekam di Res ya. Nah, Iya. pada saat itu menulis lirik itu kan memang aku serahin itu ya ke Sid ya, terus kita juga sambil diskusi dan sebagainya, dan kemudian ada tambahan lagu yang bersama Giant, mantan vokalisnya Siksa Kubur pada itu kamu yang menulis liriknya itu. Dan itu apa judulnya sih? Putih Aksara. Ya wah Gusti ya. Putih Aksara. Ya Allah Aksara. Maksudnya Pemutih Aksara itu bikin liriknya itu pada saat si Giant, karena pada saat itu tuh mereka itu kan mau rekaman album untuk Siksa Kubur, terus si Giant itu man personel ini dipersilakan ceritanya gitu, dipersilakan untuk pergi bermeditasi mencari ini. Terus kebetulan mampir di residensi juga, terus akhirnya gimana Giant sekalian aja isi gitu, karena juga kebetulan Giant itu teman-teman lamaku gitu sejak waktu aku masih di waktu di Depok. Nah, kita tuh kenal masih di scene hardcore gitu loh pada saat itu. Nah, terus ketemu Giant yang sekarang menjadi vokalis death metal. Nah, akhirnya bikin dengan cepat, akhirnya kok dilalah gitu loh. Kok Giant itu saat rekaman pun juga cepat gitu loh. Bahkan butuh waktu cuma 1 jam gitu. Lebih cepat kayak bahkan kita sesama cepat gitu loh. Jadi wah pas ini gitu loh, pas banget. Terus kemudian kita ada kolaborasi sama Mas Rudi Murdok. Pada lagu Makan Semen. Iya. Dan terus Mas Lutfi The Bronx ya. Iya. Pada judulnya apa ya, Sid? So you call yourself a revolutionary. Oh iya. Karena itu sebenarnya bukan judul yang kurancang terus kamu berpikir bahwa itu judul yang lebih tepat sih. Judul aslinya itu Acid on Every Revolutionary Vanguard on this Planet, mengutuk Komandan Marcos ya. Itu judul aslinya itu. Terus kamu berpikir itu mungkin lebih tepat judul yang sekarang dipakai. Oke. Terus apa ya? Terus kemudian Putih Aksara itu judulnya juga pertamanya frontal itu. Dan masih ada jejaknya di YouTube. Judul aslinya Till the Blood on Your Hand is the Blood of Your Boss. Oh ya, oke. Ada beberapa memang yang ini ya, yang bahasa Inggris itu kan diambil dari ini ya, kutipan dari Cranting ya. Nah, dari Cranting. Kalau aslinya gimana, Ker? Hah? Aslinya ada. Till the blood of your sword is the blood of your king. Oh, till the ada beberapa blood on your sword ya. Yeah, it's the blood of your king. It's the blood of your king ya. Yeah, di Cranting itu tuh kan kita taunya itu ya dari ini ya, dari benzin, dari membakar batas, terus dari juga dari beberapa zin ya, kontaminasi kapitalis, kontaminasi propaganda. Nah, Cranting ini
lebih memberi apa ya? Dia membangkitkan bukan filosofi, pemikiran situasionisme internasional. Nah, apa itu situasionisme internasional? Jadi itu pada Paris 1967. 1968 ya. Jadi itu saya tuh sebenarnya nggak begitu memahami pada saat itu situasionis itu seperti apa sih. Nah, situasionis itu memang mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya nggak jauh berbeda dengan apa yang mereka sebut Antifa sekarang ini gitu. Yang mereka sangat progresif dan mereka jauh lebih membuat yang jauh hal-hal yang lebih puitis gitu loh. Bahkan puitisnya itu jauh lebih menyayat atau bahkan lebih vulgar karena mereka ingin menggunakan kata-kata itu sebagai sebuah senjata gitu. Dan itu awal mula juga sebenarnya kata AK-47 ya, yang pernah kita sepakati bersama bahwa kata AK-47 itu kan adalah kita itu menggunakan senjata gitu, sebagai musik ini sebagai senjata gitu kan. Jadi bukan lantas sebagai kita mensupport, mendukung penembakan atau apa gitu. Ini adalah senjata yang bisa kita gunakan, dan seperti halnya semangat crime things yang kita dapat inspirasi lirik-liriknya itu lumayan dapat gitu loh dari lirik-liriknya AK-47 gitu. Mungkin saya bisa ceritain waktu itu selain lirik. Lirik itu ya ini sih, aku banyak, satu benar apa yang kamu katakan, aku untuk mencari inspirasi lirik itu aku langsung googling daftar bombing yang terjadi di kota Paris ketika waktu itu tahun 68, dan dari kata-kata bombing itu kemudian aku interpretasikan ulang menjadi lirik. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi ya sebenarnya ya, tapi karena kami memang ini sih cukup senang menikmati ini ya, itu kan kata-kata vandalis yang ada di tembok-tembok pada revolusi Paris 1968 itu cukup gitu loh, cukup menyeruak, membuat kita ingin banyak menggunakan kata-kata yang serupa gitu loh. Misalnya bermain dengan kata-kata gitu. Dan bahkan itu yang kedua kan yang Barricades Cross the Street itu kan juga salah satu yang berasal dari situ ya. But Open the Way ya. Aku waktu itu kaget karena kamu yang pertama kali tahu kan, kok bagus sekali sih diksinya gitu loh. Ini ada kotok juga nih, top ya, ini top wani gabung atau ayo top kalau mau ngobrol langsung ya, nanti langsung ini ya langsung request ya top ya, kalau kamu ini mumpung lagi membahas Surbafulan sama Nem, karena pada saat kita mulai tour itu kan Kotop sudah mulai main drum, yang kita sempat kemana aja ya, masih di Jawa Tengah ya. Aku mengikutinya itu di Pati, Salatiga dan Solo. Salatiga dan Solo. Nah di situ tuh kita sudah mulai berantem itu ya, kita sudah mulai konflik. Mau diceritain sih, silakan. Ya enggak sih, aku waktu itu memang kerepotan dengan jadwal turnya, terus aku mempunyai habit minum-minum yang terlalu berlebihan. Waktu itu juga seperti itu Pak, perkara disiplin aja sebenarnya. Kemudian hal itu menjadi besar sampai kemudian aku memutuskan ya sudahlah, aku keluar aja. Begitu waktu itu, kurang lebih dan seperti itu. Iya. Dan mungkin ya memang kami sadari bahwa kami berkawan gitu loh, kami mengalami dinamika itu gitu loh, apalagi dalam band. Dan kami pun, saya dan Kesit itu juga sempat terputus lama gitu, beberapa tahun, apalagi sejak saya pindah di Amerika gitu. Dan akhirnya di album tersebut itu tuh kan Kesit yang mengisi vokalnya gitu.
Jadi Iya, iya. ada beberapa mungkin menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Dan kebetulan itu juga aku agak gambling karena kan sebelumnya aku nggak pernah main vokal. Aku kan belum menjadi vokalis. Jadi saat aku mulai wah ini aku mau nggak mau main gitar dan main vokal itu merupakan jadi wah ini Berkah. aku iya ra iso nikmati ya. Aku terus ra Fokus iso menikmati. Ya saiki kowe ngene wis bunga-bunga wis kesel terus main gitar. Wah apa iso menikmati kamu main. ya. Awal-awal Iya, iya, iya. wah gila. Sekarang aku Awal-awal berpikir itu seperti itu. awal itu cukup cukup capek secara stamina, secara ini tuh capek gitu, secara fisik. Terus kemudian ya lama-kelamaan terbiasa karena ini ya. Terus kemudian saat aku mulai pindah di Amerika itu pun dia juga mulai ini ya membiasakan lagi gitu loh untuk vokal lagi. Dan sekarang pun dengan formasi baru pun sekarang akhirnya suara saya kembali lagi gitu. Karena memang harus diolah. Kalau Iya, misalnya iya. nggak pernah Latihan. dilatih ya dia akan hilang. Benar, Pak. Tapi kalau memang itu diolah terus dia akan kembali karena otot-otot itu semua memang sudah terlatih, hanya saja biar tidak kaget. Intinya kan gue. Nah kaget Iya. itu kan menyakitin diri sendiri juga. Oh, iya. Nah itu sih sekilas aku akhirnya vokal ya akhirnya dari Soko main drums dengan tambah 7 Soko main gitar terus akhirnya vokal gitu. Nyalakan lampu sebentar. Ya. Jadi memang ini ya dia cukup menarik sih pada album itu menjadi lembaran yang menarik bagi AK47. Dan sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak, yang kalian dari mana saja diisi di komentar ya, diisi di komentar kalian dari mana saja nanti kami ingin menyapa kalian semua. Dan bagi kalian nanti yang terlewatkan nanti bisa ditonton kembali di re-upload di Instagram atau nanti juga ada di YouTube channel yang AK47 Grade. Gitu ya. Kira-kira kamu ada tambahan apa sih pada saat itu selain album itu lah? Verbafulan Cryptamanen itu menjadi istimewa karena itu pertama kali aku mempraktekkan vokal growl yang ngebass gitu, jadi tidak screechy gitu. Iya. Nah itu maksudnya itu dulu aku pernah tergabung di sebuah band hardcore namanya Reject ya, vokalisnya seorang perempuan gitu, terus aku menjadi partner vokalnya juga selain gitaris gitu. Dan waktu itu aku merasa pernah Ayu. Iya. Nah waktu itu aku Ayu ini vokalnya yang apa ya barking gitu, terus sementara aku membackup-nya dengan vokal growl. Jadi aku merasa, tapi kemudian kok aku bisa nggak ya merubah vokal dari vokal yang screechy gitu terus ke vokal yang growl. Tapi ternyata setelah 1-2 kali latihan ya ini sih ya ternyata mudah saja gitu loh. Mudah saja. Cuman waktu itu aku memang menjadikan Barney sebagai acuan ya. Barney vokalisnya Napalm Death sebagai acuan. Dia vokalis grindcore favoritku sih memang. Ya. Hampir semua band grindcore memang kiblat vokalnya seperti Barney dari vokalis Napalm Death ya. Iya. Tapi yang bisa mengcapture Noxa itu kan juga Noxa, Death Vertical kayak gitu. Kalau tengkorak, terutama tengkorak ya itu. Tengkorak ya. Sangat mendekati sekali itu Ombat Nasution, sangat mendekati. Karena saya ingat dulu waktu SMA saya pernah nonton tengkorak. Waktu itu nonton di Poster Cafe. Ya, sebelumnya Poster Cafe. Ya, saya sempat mengalami itu waktu SMA dan menonton tengkorak itu secara live itu melihat band grindcore lokal pada saat itu ya udah keren banget gitu. Vokalnya persis ya kayak gitu. Ya itu sangat ini itu.
Verbafulan Skrip Tamanan ini juga apa ya, menjadi beda dari album-album sebelumnya, karena dari rilisan sebelumnya, karena lirik ini panjang. Liriknya panjang, jadi tidak kalau dulu kan mungkin pengaruh thrashcore, power violence itu masih kental di Atama 7, jadinya lirik itu bermain di wilayah jargon ya, Gar ya. Konteks jargon gitu loh. Yeah. Nah, kemudian ketika aku melihat sketsa musikmu ini, wah ini tidak mungkin nih. Maksudnya jika musiknya liriknya diulang secara terus-menerus dengan konteks jargon, walaupun aku tetap menerapkan resep ketika referen jatuh itu konteksnya jargon. Gitu. Ketika jatuh di ref ya, di referen itu konteksnya jargon. Itu yang menjadikan Verbafulan ini agak menarik berarti, karena nulis liriknya agak panjang-panjang. Tidak seperti sebelumnya yang cuma 4 baris diulang-ulang selesai gitu. Kan begitu ya kalau dulu sebelumnya kan gitu. Iya. Dan kayak proses penulisan liriknya kan kalau dulu lebih ringkas karena mikirnya cuma jargon saja. Kalau di Verbafulan ini aku lebih ini ya, nggak ngerti dorongannya apa, cuman terpanti untuk menjadi agak puitis begitu. Terpanti agak menjadi puitis karena mungkin waktu itu juga membaca buku Bilanganku yang menjadi pengaruh besar di penulisan liriknya juga. Bilanganku karya Adi Utami. Di situ aku menemukan konteks-konteks sastra yang kayaknya ini kalau diterapin di lirik bagus juga ya gitu loh. Seperti itu. Terus bisa ceritain yang itu Verbafulan Skrip Tamanan itu sih. Verbafulan Skrip Tamanan, anjir, ini lucu sekali. Jadi kita sudah rekaman di hampir lagu ke-7 atau ke-8 gitu waktu itu, dan kita belum menemukan judul albumnya waktu itu. Sampai kemudian kita mulai resah, ini rekamannya sudah hampir selesai tapi kok belum ada judul albumnya gitu. Nah, waktu itu sepertinya posisinya di depan ya, di depan hampir teras Inclub itu. Ini suara hujannya mengganggu gak, Gar? Orang ya, oke. Jadi cedak sithik to. Ini wis cedak banget iki. Oh, ora apa. Kok nek ngene Mau ae. Biasa mau. Oh ya. Nah, waktu itu kita sudah mulai resah, ini rekaman sudah hampir selesai tapi kok judul albumnya belum ada gitu loh. Terus kemudian kita kan sepakat nih temanya, waktu itu temanya literasi gitu. Oke, kayaknya menarik ya jika band Greencore itu mengulas tentang literasi karena kayaknya belum ada, dan kemudian kenapa tidak gitu loh. Nah, kemudian waktu itu kita sedang menginisiasi perpustakaan kecil di tempat usaha itu, di kantor Inclub itu. Karena kita berpikir bahwa tempat itu selain tempat usaha juga tempat nongkrong teman-teman. Sebegitu seringnya teman-teman nongkrong di situ, daripada mungkin sekedar ngalor ngidul omong kosong tidak ada manfaatnya untuk ngobrol, kenapa tidak kita menciptakan sebuah perpustakaan ini yang itu bisa diakses mereka gitu loh. Waktu itu hampir semuanya yang terlibat di Inclub itu menyumbangkan buku. Nah, ini menjadi menarik karena waktu itu aku membawa apapun buku yang ada di rumah. Waktu itu aku bawa ke kantor Inclub. Salah satunya adalah memoir tentang kardinal pertama Indonesia, Romo Justinus Darmo Yuwono itu terbitan dari Paroki Santa Maria Fatimah Banyumanik. Judul bukunya itu mengambil kvotasi. Sebenarnya kvotasi Latin yang sudah lama, cuman kemudian karena kvotasi itu kerap kali diucapkan oleh Romo Justinus Darmo Yuwono ini, kemudian buku itu dijuduli dengan kata itu, Verbafulan Skrip Tamanan. Akhirnya kita waktu itu sama-sama di ruang depan itu, waktu itu aku sedang membawa buku ini kayaknya bagus ya Verbafulan Skrip Tamanan ya. Iya ya gitu. Waktu itu kita belum tahu artinya apa. Terus kemudian googling gitu. Oh, artinya bagus juga ya kita. Ya udah kemudian dipakai. Ya, itu
cukup ini sih, karena itu momentum juga buat kami untuk apa ya, mulai untuk ibaratnya ini ngajak konco-konco yuk do mengarsipkan apapun gitu kan. Jadi eh yang verbal landscape tanaman itu yang artinya yang terucap yang terucap akan yang tertulis akan abadi. benar. Nah, itu kan sangat apa ya? Itu sangat dasar dalam sebuah peradaban manusia bahwa ketika itu tertulis gitu, itu akan abadi karena itu akan dibaca oleh orang, dan dibaca itu kemudian mereka pun mentransferkannya ke manifestasikannya ke berbagai uh, pikiran gitu loh. Sehingga ini menarik untuk kami ambil ide dan semangat itu. Dan sebelumnya sebelum me- melanjutkan lagi, matur suwun yang sudah menyaksikan ya. Ono apa ono Gofur, oke halo Fur. Terus ada siapa lagi? Ini si Kotop masih di Surabaya katanya. Selamat libur ya Top ya. Di Surabaya liburan nih. Apalagi dinas sih. Benar. Terus ada Snacker Band, ada dan Omnipotence. baru menjanjikan dari Semarang aja. Oh ya, dan Garut, oke dari Garut siap. The Omnipotence dari Garut. Yang lainnya yang sedang menyimak dari mana aja silakan isi di komentar ya. Nanti akan saya coba saya sapa ya. Dan ini kita masih di Kaum Kera Podcast episode yang ke-12. Hari ini hari Jumat, masih di sini ya di Oakland, California langsung, dan di Indonesia hari Sabtu pukul Hari Sabtu hampir 2 siang ya. jam 2. Dan yang kono kok ada kelon nih, malah do urwa oke podcast malah. Oke, Iya. lanjut. Selain apa ya, selain itu dari musik juga ya. Pada saat itu memang itu musiknya AK47 itu berubah sebenarnya ya. Bukan berubah ya, berkembang gitu. Ya. Lebih Ya. tepatnya itu berkembang karena aku memang lebih banyak di gitar gitu kan. Jadi antara riff, kalau saya sih riff dan vokal ya, saya sangat terpengaruh dengan Disrupt. Itu dari dulu sampai sekarang pun saya masih dengerin Disrupt sama Destroy. Destroy itu band keras punk dari tahun 80-an gitu lah, dan vokalnya itu apalagi Disrupt ya, itu cukup cukup kan di saya kan ada 3-4 vokal ya, 3-4 vokal yang berbeda gitu kan. Hampir semuanya mereka vokal bernyanyi gitu. Nah, riffnya bahkan itu akhirnya menggabungkan, ada sedikit kalau ada riff progresif gitu. Dan ternyata masih saya pakai hingga sekarang menjadi formulanya untuk gitar yang AK47. Karena tapi ingin kalau AK47 itu grindcore ya, kita ingin memiliki style sendiri gitu ya. Style karakternya ini mau kita coba yang hingga sampai sekarang masih kita mainkan. Tapi sekarang ada pengaruh Oakland juga sih. Itu yang Oakland. Saya pengaruh itu secara nggak langsung, nggak tahu kenapa gitu loh. Dari soundnya, dari riffnya gitu loh. Karena mungkin sering nonton acara punk di sini gitu loh. Dan wah kayak api terus ke bawah pas lagi main gitar, wah ternyata itu hasil dari inspirasi itu. Jadi muncul kayak kadang-kadang dari situ. Itu sih isi yang kayak albumnya AK47 nanti gitu. Nah ini kembali di albumnya Verbal Poland. Ya. Ya, yang kalau dalam ini flashback ke proses perekaman. Sorry, aku salah ngomong perkara bahwa teknik mengubah jenis vokal tadi itu mudah gitu, karena ternyata usia berpengaruh dan kemudian
sadar bahwa tidak mudah lagi, ternyata teknik growol itu membutuhkan nafas yang panjang gitu. Nah, aku agak keteter di situ. Agak keteternya bahwa ketika nafas tidak panjang berarti itu akan kelihatan di rekaman gitu. Untuk mengakali itu akhirnya kita menerapkan teknik cut gitu loh. Jadi perbait selesai rekam lagi gitu. Itu kemudian teknik yang dilakukan seperti itu karena apa, mungkin karena baru saja mengubah teknik vokal, aku agak abai dan lupa perkara nafas tadi gitu loh. Dan kemudian ketika bertemu konsekuensi, oh ternyata nafasnya harus panjang gitu, itu agak merepotkan ternyata. Itu sih kendalanya. Iya. Ya memang itu menjadi vokalis grindcore itu memang memiliki sendiri sih, terutama nafas dan sebagainya. Makanya saya sekarang di sini pun ya juga melihat, wah band-band di sini kan vokalnya yang asik-asik gitu ya. Jadi terinspirasi juga gitu loh untuk bagaimana cara mereka mengolah. Tapi mengolahnya sih memang yang penting memang dilatih terus sih, dilatih hampir bahkan tiap hari ngegrol sedikit aja gitu. Ya. Iya. Oh iya, ini apa? Gofur sekali juga Gofur ini juga yang Gofur itu dari Resting Hell dan salah satu label yang merilis AK47 di Ruang Sekitar Panen. Dan sempat juga mengorganize untuk show kita ya waktu di Kediri. Waktu di Kediri waktu itu ya. Asik banget itu. Waktu bisa sampai ke sana gitu loh. Jadi sampai bisa ke sana terus bisa ketemu teman-teman gitu. Itu masih ini gitu. Aku ingat aku eling pas turu tuh aku turun yang gede Gofur tuh ini ya, aku kebangun untuk kayak itu jogging apa-apa kayak apa-apa itu baru setelah itu kan ketemuan sama teman-teman di sana itu sambil makan gitu kan, enak gitu rasanya ini, pengen mengulang kembali tur pada saat itu loh. Iya. Nah itu sama Resting Hell yang juga merilis beberapa merchandise yang AK47 juga. Dan nantinya mungkin kami sedang ada rencana juga untuk merilis sesuatu ya. Nanti aku juga lupa. Nanti nanti kita kontakkan lagi. Udah nih dari tahun ini. Udah banget Ogar. Apa masuk ya suaranya ya? Ya lumayan sih, itu nggak apa-apa, itu jadi white noise gitu. Teman-teman ada yang kalau ada yang mau bertanya-tanya soal album AK47 yang Verbal Script Tamanen, album kedua kami yang dirilis 2012 kemarin, silahkan diisi di komentar ya. Ya. Dan mungkin ini juga selain itu ada catatan bahwa album itu menjadi masuk pada album terbaik di versi majalah Rolling Stone Indonesia. Dan itu cukup bikin saya kaget juga sih. Itu mendapatkan 4 bintang dalam reviewnya gitu. Yang direview oleh Ricky Sihaan dari Serenade juga. Dan pada saat itu Ricky Sihaan beliau juga menulis dan managing editor misalnya di situ. Ya. Dan aku pikir ini sih itu menjadi tonggak baru untuk AK47 untuk ya wes lah dilanjut meneh gitu. Kan mulanya memang nggak ada keinginan karena kan aku kan mau pindah juga kan. Kita sudah tahu kan, aku sudah pernah aku sampaikan sama Kesit. Aku ini bakal aku bakal pindah ke Amerika deh gitu. Ya kan aku sejak kan menikah pada tahun 2014 kan. Aku udah mikir wah ini
kita bakal ini. Jadi album album Perbapulan Sekitar Merlin itu sebenarnya kayak ya wis lah engko iki kanggo sing terakhir ngono lho. Kamu ada seperti itu. Iya nggak sih? Mulai Iya. terus mulanya tuh seperti itu kanggo wis iki apa gawe iki ngono lho, mumpung kita kan udah ketemuan tapi ternyata apa Tuhan berkehendak lain. Tuhan berkehendak lain ya. Dan alam Iya. semesta berkehendak lain ternyata apa akhirnya ada album lagi berikutnya yaitu Lonjati Bandar Berduri. Ya itulah akhirnya ternyata pun saya pun juga nggak pikiran kalau AK47 pun akhirnya bisa akhirnya jadi band lokal Auckland gitu loh, jadi band lokal di sini. Itu juga nggak pikiran gitu. Tapi pikirnya itu dulu itu waktu akhirnya nanti ya kalau kita suatu saat nanti bahas tentang album Lonjati Bandar Berduri dan tour ya AK47 di Amerika nanti kapan kita bahas ya, soalnya itu juga cerita yang nanti kita itu ada videonya, berarti belum sempat untuk nanti kami jadikan dokumenter. Iya. Ya, Gila sih itu menurutku. Maksudnya ya. Masnya mengelilingi benua Amerika 45 pertunjukan. Ada nggak sih band Indonesia yang sudah melakukan itu? Jika ini konteksnya pernah atau enggak? Atau sudah pernah ya? Atau pernah ada atau belum pernah ada? Maksudnya ternyata sebuah band itu bisa mendorong kegilaan seperti itu. Iya. Iya, Sana gila loh. juga. Iya. Aku pikir maksudnya AK47 ini menjadi menarik karena itu sih, maksudnya bisa memantik itu masuk nggak sih kalau disebut aktualisasi diri, menjalani tur terus hal seperti itu tuh loh, maksudnya bisa memantik sampai segitu gitu loh untuk melakukannya, untuk kemudian menerapkannya gitu. Iya. Itu alami ternyata. Itu alami ya. Tidak yang dipaksakan, tidak pula yang itu muncul gitu loh, karena yes memang Ket Bian nih kok AK47 dari awal kan kita main luar kota terus yaudah bikin tour mandiri gitu loh, yang dimana ternyata juga ketika AK47 pindah di Amerika pun iki bodoh kok yang seperti kita lakukan juga di Kediri sama yang seperti kita lakukan di Malang atau dimanapun, hanya saja kan cuman bedanya adalah mungkin mungkin situasinya aja, mungkin kayak di sini semua harus membawa alatnya sendiri, ampli harus bawa alat sendiri, jadi nggak bisa yang sharing itu nggak bisa, kecuali cuma backline aja kayak drum gitu oke lah, tapi kayak ampli kadang head gitu mereka bawa sendiri gitu, jadi sangat beda. Terus bagaimana sharing tiketnya, bagaimana kalau dilihat setelah aku tinggal di Amerika melihat di Indonesia itu kalian tuh sebenarnya cukup beruntung gitu loh, bahkan scene musik Indonesia tuh kayaknya itu dipelihara oleh perusahaan-perusahaan rokok. Ya itu ada itu ada dua sisi yang perlu kita lihat masing-masing karena di lain sisi karena orang melihat scene Indonesia sekarang di Amerika itu scene Indonesia itu gede, jadi itu orang Amerika pun juga kaget itu scene Indonesia itu gede ya. Terus bahkan ketika waktu pemutaran film Slave to the Grind itu Indonesia itu yang paling banyak titik pemutarannya. Si sutradaranya itu si Doc Brown itu dia pun juga heran, gila ya ini maksudnya selain penontonnya filmnya dia juga antusiasme scene grindcore itu gede ya gitu loh. Jadi ada beberapa yang muncul yang saya dengar juga dari mereka gitu bahwa Indonesia itu sedang diperhatikan sekarang, dan aku pun berharap juga dari
sosial media dari yang terkoneksinya kita di Instagram AK47 pun semoga saja ini uh, mencairkan ya, meskipun sekarang kita masih memakai bahasa Indonesia karena sempat uh, ada beberapa yang sudah mereka tahunya itu AK47 itu band dari Auckland gitu. Mereka nggak tahu dia dari Indonesia kayak gitu sih. Yo. Anu juga sih kembali ke verbapolan ya. Maksudnya aku sendiri juga ingin belajar. Maksudnya ketika itu pasca perilisan ya. Kemudian tahun berjalan tuh banyak teman-teman bertanya, bagaimana sih Mas kok bisa sebuah album ketika perilisannya itu kemudian sampai diulas oleh Jakarta Post, terrecognize sama majalah Tempo dan sebagainya. Itu kok luar biasa, maksudnya kok bisa sampai seperti itu, bagaimana? Oh, waktu itu sih yang ngurusin perkara perskitnya kayaknya si Garna sih. Coba nanti kita belajar bareng lah sama dia bagaimana sih kok bisa pengabarannya bisa sampai selebar itu gitu loh. Nah itu mungkin pertanyaanku ini mewakili teman-teman yang ingin bertanya sih Gar. Ya sebenarnya dia ini ya, aku memang mulainya ini memang mulainya dulunya kan aku bekerja sebagai wartawan, terus kemudian ya ada beberapa temen gitu yang ternyata notice kalau aku itu bermain musik gitu ya. Terus akhirnya ya kenapa enggak ini loh ada desku yang desk musik, siapa tahu ini dikirimkan gitu. Jadi ya memang itu layak yang akhirnya ditulis oleh mereka, dan ternyata kok ya materi mereka tuh layak untuk ditulis. Saya pun ya juga enggak ini, karena aku mengirimkan press kitnya pun ya dari rekomendasi teman gitu loh. Kamu ada rekomendasi nggak dari teman-teman media atau pers? Dan aku pikir sih press kit pada itu memang saya lakukan sendiri gitu loh untuk mengirimkannya dan sebagainya. Karena memang ya ini ono sing ngewangi dikerjain dewe sa isone kan wis dikirim-kirim wae, ternyata diapresiasi dari koran Tempo, terus kemudian yang dari majalah Rolling Stone juga, terus kemudian dari Jakarta Post. Aku pikir dikirim aja semuanya gitu loh. Kalau memang materi kita layak untuk disiarkan oleh mereka ya berarti aku pikir itu layak gitu loh. Oke. Buat mereka. Jadi tidak ada salahnya tuh dikirimkan saja pada yang sekiranya media tersebut itu bisa mengakomodasi informasi yang ingin disampaikan gitu. Berarti highlight-nya di ini ya, di konteks penulisan press rilisnya ya. Ya mungkin mungkin bisa jadi di situ sih, tapi ya kan mungkin mereka kan ya selain itu kan mempertimbangkan musikalitas, mungkin mempertimbangkan cover misalnya. Aku pikir banyak hal yang mungkin yang tidak aku tahu gitu ketika akhirnya mereka membahas itu dan menuliskannya gitu. Ya karena di beberapa teman di Semarang ya, kesadaran ketika rekaman sudah selesai dan kemudian karya siap didistribusikan itu, perskit itu adalah hal yang sering terabaikan gitu, sering terlupa, dan itu kayaknya memang PR tersendiri. Mereka rata-rata mereka rata-rata begini, Mas aku nggak bisa menulis seperti itu gitu loh. Ya maksudnya kalau tidak bisa ya harus bisa kan, kemudian ketika itu vital ya harus bisa kan ya. Dia boleh kotor. Cerita pembuatan cover album Verbapolan dari Koto. Tapi awakmu toh, aku asli deh yo. Nah ini iku asli ini buku. Jadi itu kan memang karena proses keamanan kan, karena itu ini kita
temanya ini tentang literasi gitu, nah tentang apa semangat literasi dan sebagainya itu. Akhirnya ya udah ya mungkin buku, dan kemudian itu bukunya itu memang dibikin seperti tak lekang dengan ini gitu loh, karena dia apa kan itu kan hampir seperti kayak terbakar atau kotor gitu kan. Itu tuh kayak buku tak kasih plastik gitu loh, dan itu plastik bekas dan sablonan itu kan di plastik itu yo api sebenarnya api anunya tak, terus tak taruh di buku gitu, tak foto gitu gitu, lumayan deh, tak coba jadi malah jadi cover, bisa sekalian wae. Ya itu kan ini aja sih, tak memberi ini aja, memberi bahwa buku ada sesuatu literasi itu tak lekang oleh zaman gitu, dengan konsep itu ketika itu tertulis dia akan abadi. Jadi itu adalah uh, apa namanya sambungan makna dari title albumnya itu. Itu sih aku pikir. Aku lagi ngerti gitu. Nek covernya ternyata ceritanya seperti itu. Wow, betul ya. Tapi iki bentuk apa? Jadi ya karena kamu suka sing kayak enggak gitu ya. toh covernya toh. Video, coba saya. Lah, kontoin sih. Lah, rak di sini pesan. Dari situ. Kita ini no, tapi beda di benar sih. Nanti lah ya. Ya wes. Nanti teman-teman kalau bisa ini. Ya kemarin ada apa ya? Si Tendi itu, musisi black metal itu membuat skripsinya temanya itu. Oh ya, tentang cover album yang pertama ya. Enggak, juga ini bahasanya juga yang kedua. Oh ya ding. Yang Verbafulan juga. Kajian ideologi anarkisme pada cover album AK47. Iya, terus pada apa? Selain video klipnya itu sisan gue. Oh iya. Gue kan juga dikerjainya itu di tempatnya Gires. Studio Gires itu. Siapa aja yang terlibat kan? Ada Afri, terus Maya, terus ada dua anak Udinus itu loh aku. Satu lagi lupa aku. Ada Batak juga ya sebagai ininya ya. Iya Batak barang, ada beberapa yang di sini itu ada yang menarik itu, nanti kapan di ini deh. Kapan ditampilkan dulu. Iya. Terus apa ya, selain itu mungkin lirik judulnya apa lagi sih? Karena Saramus lirik yang pertama aku tulis itu Ignorant Middle Class ya. Oh iya, Ignorant Middle Class. Yang pertama aku tulis itu, dan karena apa? Sebabnya adalah karena musiknya paling catchy. Komposisi musiknya ya, dari sekian komposisi yang kamu bikin itu menurutku yang paling catchy. Groove-nya dapat, pasnya energinya dapat. Kupikir aku langsung bisa membayangkan ketika membawakan lagu tersebut gitu. Yeah. Dan itu penulisan lirik yang paling tidak memakan waktu, walaupun ternyata bahasa Inggris. Karena aku banyak menggunakan bahasa Indonesia ya di album itu. Banyak. Itu salah satu, itu lirik yang pertama kali aku tulis gitu.
sama, maksudnya banyak mengambil inspirasi dari tagging yang ada di kota Paris tahun 68 itu. Iya. Sebenarnya ada kata kasarnya di depan, terus kemudian kita memutuskan untuk dihilangkan. Tapi di lirik refrainnya itu tetap ada. Iya. Terus apalagi ya, sebenarnya kayak apa ya, menginterpretasi ulang jargon-jargon yang lumayan abadi dan tetap relevan. Waktu itu sepertinya kupikir masih relevan ya, seperti jargon "Revolution will not be televised". Iya. Itu kan kemudian diadaptasi menjadi pembangkangan, tidak akan disiarkan televisi. Ya. Seperti itu. Terus ada Ranggas itu yang menurut kamu, Ranggas yang menurut kamu. Judulnya kamu rubah menjadi Meranggas. Sebelumnya apa sih ya? Aduh, aku lupa. Judulnya sangat kamso memang sih awalnya. Terus benar kamu merubahnya itu benar. Itu konteksnya sangat kekotaan sekali ya, sangat Semarang sekali, sangat lokal sekali gitu loh. Lupa aku. Iya. Ini apa ini sebentar mau menyapa yang sudah masuk. Ada Morbid Jihadis menyimak pertama, kedua dan ketiga albumnya. Oke, siap. Kasih itu toh. Iya. Itu stand ini. Sudah. Nanti ditunggu yang keempatnya ini KOD lagi dalam proses nih. Buat teman-teman yang masih menyimak di Komkra Podcast episode yang ke-12, saat ini kita sedang membahas album AK47, album kedua Perbafolan Skrip Permanen. Ya. Dan aku sangat senang sound gitare. Sedep banget aku sound gitare dibandingkan album yang Loncati Pagar Berduri. Aku lebih suka yang Perbafolan. Iya. Kayaknya nanti suara gitar itu seneng aku, sangat galak gitu loh. Iya. Power chord-nya hebat sekali sih. Maksudnya hebat milih groove-nya, breakdown-nya itu juga bagus menurutku. Ada nomor. Iya, nah aku suka sekali ya, daripada Loncati Pagar Berduri. Iya, aku juga mendengarkan album itu. Maksud itu bukan kemudian dia bagaimana, tapi menurutku memang lebih bagus di Perbafolan. Betul. Satu lagi ya, di Perbafolan ini ketika melihat kolaboratornya aku langsung jadi rendah diri ya. Ya karena ini ada si Giant, terus ada Mas Rudi, ada Mas Lutfi ya, yang notabene maksudnya kualitas vokal mereka hebat gitu. Apalagi Mas Rudi, aku ngefans sama vokalnya Mas Rudi sejak lama. Nah, gue pas Mas Rudi tag bareng gue ya termasuk cepat sekali. Suaranya sangar ya, apalagi juga Mas Lutfi pas tag gue, suaranya gue kayak monster. Iya. Rudi tenang. Kok tekanan psikologisnya ning aku besar sekali loh, anjir. Kok jumlah nggak ya gitu loh, sampai ada perasaan seperti itu aku, anjir lah. Ya mungkin karena juga ya, karena aku menyimak mereka sejak masih SMP gitu, terus ada perasaan-perasaan seperti itu. Ada yang dari Tegal. Ampli itu nggak pakai ampli, itu dia langsung direct ke masuknya ke VST udah. Aku pakai pada saat itu pakai ini pakai AX 1500G, pakai output itu, pakai itu, terus sesuatu di mixing. Jadi pakai modeling ya, ampli modeling gitu dan sama distorsinya. Yang jelas sih itu sebenarnya itu karakter dari
karakter dari apa ya? Legend si American Legend yang pasang gitu. Tapi dari semua album AK47 paling kita album yang mana, Mas? Nah, aku kan perbabolan. Perbabolan ya. Aku kan perbabolan. Aku aku ini saya suka musik yang energinya murni, tapi murni ini bagaimana aku juga belum bisa menjabarkannya. Tapi itu sangat tertangkap di rilisan pertama yang demo itu loh, yang isinya 13 lagu, yang sebelum EP tidak setuju itu, yang Iya. ada itu walaupun masih rekamannya 4 track, sound drumnya bahkan seperti panci yang dipukul begitu, tapi serius juga Kak. Kamu pernah nggak ngomong sini kembali rekaman itu Kak? Ya, yang Aku ada beberapa sih. sempat Maksudnya aku menangkap ini ya, ya mungkin romantisme sih, konteksnya romantisme. Aku suka yang rilisan itu. ya. Rilisan Itu memang mungkin di satu saat sih nanti akan di mixing terus nanti dimasukin di diskografi. ya. Dan kayaknya memang kapan-kapan lah ya bikin kayak diskografi gitu. Weh Deva, mantap berbafal selamanya Deva, selamat ulang tahun ya. Tapi Serta punya teman-teman semua jangan lupa mentraktir Deva. Jangan yang Deva mentraktir kalian. apa Ger? Jangan Deva yang mentraktir, biarkan teman-teman yang mentraktir Deva gitu loh. Iya. Ini juga salam dari Wahyu Prats 04. Dari mana nanti kalau yang sedang menyaksikan silakan diisi di komentar ya. Nanti yang yang terlewatkan bisa cek di Instagram dan YouTube channelnya 47 Grand. Oke, dari Deva itu katanya lebih pilih perbaforan Cipta Maneh, terus kalau Otok yang album Barricade close the street but open the way. Itu juga dia ambil dari taggingan Paris 68 Arsenal dicomot tuh. Itu kan translate ya, kalau yang banyak beredar di internet itu kan hasil translasi dari kata-kata aslinya yang berbahasa Prancis. Iya. Kalau mau lihat. Tapi waktu itu benar sih Barricades itu istimewa. Ya istimewa juga sih. Kita itu launching di tahun 2006 di Hours Cafe, membawa 100 kaset dan sukses, tidak laku sama sekali waktu. Iya, nggak ada yang beli. Tidak ada yang beli sama sekali. Nah sekarang kok launching apa aja wes apa enggak ono tiketnya tidak, itu free. Kita kan launching bersama Ejaculator dan Sextor. Ya wes free ngono ya ora ono sing tuku kasete pancen kakekane caca jabat gue asem. Tapi akhirnya ya itu sekarang juga ada beberapa teman ngasih tahu kasetnya yang Barricade Close the Street ada yang dijual 300.000, 500.000, ya itu kami ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi sih. Tapi ya itu silahkan ya, itu memang barang itu kasetnya sudah lama, silahkan gitu loh untuk ini, karena bagi kalian memiliki nilai silahkan juga. Saya pikir setiap orang memiliki nilainya sendiri-sendiri ya. Mungkin suatu saat sih kita mungkin akan kita mixing gitu ya, di mixing terus masukin di diskografi, karena sebenarnya itu AK47 itu nggak terlalu banyak album biasanya ya biasa wae ngono, ora sing kudu piye ngono iki jane. Tapi ya kok dilalang sejak pindah di Amerika ini lumayan mulai ini terpicu, sangat terpicu, karena seperti duit Jabarku Greg Multo, terus kebetulan dia sering organize acara juga, ada yang band instruktur, jadi
Tapi mendapatkan kesempatan untuk kurang lebih iki wis dibuka wae akhirnya tempat 7 wae bisa. Jadi mulai ada banyak kesempatan untuk manggung karena lucu karena selama aku pindah di Amerika itu belum pernah main di Oakland. Baru benar-benar main di Oakland itu tahun kemarin. Lucu tuh. Oh, Sebelumnya itu turnya itu di Amerika yang lainnya. Bahkan yang paling dekat San Francisco udah nggak pernah main di Oakland. Akhirnya ya itu menjadi cerita lembaran baru sih buat AK47 setiap akhirnya memutuskan pindah di Oakland. Gitu. tapi kan waktu kamu melakukan tur AK47 yang keliling Amerika itu kan mungkin belum bertemu dengan Greg kan? Kayak, Belum. Waktu itu dengan formasi Damian di bass dan drum pada Mark. Jadi mereka itu juga bandnya itu Violent Opposition. Jadi itu kami saling bekerja sama, gotong royong. Jadi setiap kali tur itu akhirnya ya setiap malam kita main 2 set. Jadi setnya AK47 dan setnya Violent Opposition. Jadi akhirnya itu lama kelamaan akhirnya saya terbiasa dan akhirnya itu bendino kuwi 2 set gitu loh. Dengan 2 set itu cukup membuat terbiasa lagi di panggung gitu kan. Kan tak bongkar terus turun yang penting ono selama itu ano alas sama pakai sleeping bag udah itu bisa tidur dimanapun. Seripang banget ya. Kapan lah ya nanti bahas bab tur Amerika lah itu ada ceritanya ada beberapa aku lupa tapi semuanya itu terekam di video semua di GoPro ono kabeh itu ada berapa ratusan giga itu nanti kalau nanti tak petani meneh jadi lumayan itu membantu mengingatkan gitu sih selama aku tur itu aku bawa GoPro sama bawa kameraku yang Sony yang di jambret gue itu kenangan juga gitu jadi aku bawa 2 kamera yang di mana resikoku itu aku meminta mereka untuk tolong dong direkam ini pakai kamera GoPro-ku gitu loh. Ya ono resiko nek misale wonge mlayu ngono iso wae ya. Tapi wis aku ada masalah iku ya saya percaya karo wong sing di sekitar gitu. Oh iki cah iki. Ya aku minta tolong. Itu sebagai bentuk mereka turut terlibat gitu loh. Mereka berpartisipasi dalam dokumentasi AK47 gitu. Aku pikir sangat mengapresiasi sekali lah oleh mereka yang membantu dokumentasi kayak gitu loh. Soal meneh ono sing dokumentasi kayak sebenarnya misalnya ono sing video kayak yo omonganku iki koyo omongan aplikasinya stok ngono lho. Jadi ya akhirnya ya untung masih ada video-video dan ada beberapa di YouTube-nya AK47 bisa dilihat di situ. Di Semarang itu dulu ada Stone Zombies ya, ada Gagas. Sayang sekarang tidak begitu aktif lagi gitu. Eman-eman sih. Iya, pendokumentasian video itu penting pada. Iya. Karena ya itu sih menurutku juga perjalanan itu kan juga menarik ya, apalagi perjalanan dari West Coast to East Coast gitu memang itu nekat sih sebenarnya. Kalau aku dipikirkan sekarang itu agak ridiculous gitu. Sebenarnya. Jadi aku tanpa perlu harus menyesali atau tanpa perlu harus membanggakan, tanpa perlu harus aku menceritakannya sepatah-patah, tapi itu bagian dari hidupku yang ini yang inilah bagian dari perjalananku gitu loh. Oh ternyata aku bisa sampai sejauh itu gitu dan ingin lagi sih melakukan
terutama di setengahnya rasa negara-negara cinta. lain ya. Jadi Iya. AK-47 ini sebagai kendaraan kita gitu. Siapapun yang bisa terlibat, ini akan menjadi kolektif untuk yes, kita mengendarai kendaraan ini untuk kita bisa kemana. Pengen banget ke Eropa atau Jepang, pengen sekali suatu saat. Tideres nih Oktober ke Jepang. Oh iya, iya, ini nanti teman-teman nanti apa minta restunya ya, nanti Tidres band. Saya sempat mendengarkan bocoran, kok bocoran apa dikasih apa Review. previewnya dari Bipeng. Tidres itu adalah band neoklas ya dari Semarang, dan materinya ini itu nanti selain neoklas itu nanti jauh lebih apa ya, nanti ada post metalnya juga dan progresif. Aku pikir ini kayak apa ya, Pipeng lagi ngedan menurut nih gitare dan komposisinya. Jadi teman-teman yang sedang apa mungkin pernah mendengar Tidres yang dimana kami pernah tur bersama tahun 2019 yang lalu di Asia Asia Tenggara. Tenggara. Tidres ini aku pikir perlu untuk kalian tunggu karena materinya itu materinya ini wah ini kayak band saka ndi ngono lho, kayak duduk band saka Semarang. Aku sampai mikirnya kok ngono. Jadi komposisi dan sebagainya cukup perlu untuk dicermati nanti ini untuk Tidres. Ya aku juga menyimak previewnya, gila. Makanya konsep albumnya gila sekali. Itu mengingatkan aku dengan ini loh. Apa ya? Jadi kalau teman-teman pernah mendengar si Ambiak, aku gitu foto jeneng band iki, aku sempat nonton juga waktu di sini. Foto jeneng ini. Ada ininya itu, ada nuansa post metalnya itu bagus. Aku pikir bagus sekali sih itu. Ya sukses Tideres. Sukses ya Tidres. Tata Deva materi baru Tidres sangat jauh beda dari album sebelumnya. Ini ada yang tanya, Dodi Linux bakal balik Indonesia sama AK-47 enggak? Kemungkinan sih iya, tapi untuk enggak tahun ini ya. Sepertinya tahun ini saya pun mungkin juga belum bisa pulang ke Indonesia. Semoga saja tahun depan lah di apa sambil nabung dan doanya doanya ini semoga bisa selain tour ya pengen neng sawah duduk saja sambil menikmati mungkin telo duduk saja tanpa HP, telo godok itu udah kebahagiaan di Indonesia. Atau makan ini ya, makan ning pawon lho, ning zaman itu kan di desa itu kan Iya. sing ono pawone iki sing langsung dibakar gitu, langsung makan di situ sekalian itu. Bayanganku itu waktu dulu karena pernah KKN ning Wates ning daerah Dieng gitu loh. Jadi itu aku teringat itu, pengen nanti suatu saat itu kalau pulang ke Indonesia ini ke tempat-tempat seperti itu, ke kampung ngono kuwi. Kampung ning desa. Terus golek apa eksplorasi ngono kuwi ya. Terus jangan nanti ketemu hantu sih. Iya. Aku takjak kan. Ning sawah, gowo telo godok, gowo ceret isi teh gitu, iya. Go gitar bolong. Waduh. Oh enak airnya. Terus aku main seruling ngono kuwi. Iya. Terus aku nungging kerbau kebone, aku nungging kerbau. Iya. Pak nyileh kebunnya Pak. Asu. Iya. Ya. Semoga saja lah ya. Aku pengen, kangen aku pengen balik. Wes suwe banget ya. Berarti sejak
Nggak tahun yang lalu. 2017. Berarti ya udah anjing 4 tahun deh, dan 4 tahun ya. Tak balik ning Indonesia ya. Marake anu. Ora apa-apa. Heeh. Ini Bukan balik apa juga. dari kota Tideris, I love you, Imtisari, sukses Tideris, Francis, Si Dea kuwi. oh Setia, terus Dea, Franz, Nyans, Tideris, I love you, Edian. Ya, siapa aja yang sedang menyimak, langsung isi di komentar dari mana ingin nanti akan kami sapa. Oh, dari Kediri, siap, matur suwun. Dari Kediri. Nek awakmu sendiri anu lagu ning Verbapolan sing paling favorit apa, Gar? Ini asem ya. Dan ini Blais, anu apa merawat Ah, ingatan itu, terus ignorant middle class juga sih itu. Kok ya lucu ya, ignorant middle class durung digawe kaos ya. Durung tau gawe kaos. oh ya. iya belum. Padahal ya Oh apa ya? iya belum. Ignorant middle class ngono ya. Merawat ingatan. Ya. Intronya sangat menyenangkan. Nah, ini ada 13 lagu. Sing anu sih ya apa ya? Sing sering aku denger itu Pembangkangan tidak disiarkan televisi itu juga asik sih. Mendulangnya Labara, Rumor. Pembangkangan tidak. Iya sih, Nggak kedengeran siapa. Pembangkangan tidak disiarkan di televisi. Tapi mungkin konteksnya itu sebenarnya ya bisa saja di tidak ada televisi, tapi apapun yang disiarkan ya Jane. Atau Iya. enggak, mungkin pada saat ini konteks televisi itu kan karena televisi yang dimana segalanya itu disensor kan. Media Maksudnya itu yang dikontrol ya. media yang dikontrol kan. Mungkin itu karena kan kalau nggak tahu konteksnya kan televisi kan apa podo yang YouTube ya podo ya kan. Jadi mungkin itu Iya, ya media yang dikontrol ya. Iya, media yang dikontrol oleh kekuasaan. Oke. Sebenarnya kalau lebih jauh itu wacana tentang media alternatif sih. Maksudnya bagaimana Oke, menciptakan ya, media ya. sendiri. Benar, Kalau ini masih ditarik ada lebih jauh ya. benar. Ya mungkin ada masih ada hubungannya dengan literasi ya. Sebenarnya yang hanya ya dari itu apa yang tema literasi itu selain ini apa lagi sih? Itu Ada satu komposisi yang sangat bibit sekali, kok aku lupa ya. Old World, New World. Oh iya, itu aku suka sekali itu. Maksudnya secara komposisi, maksudnya apa ya? Bahkan beberapa kali ketika Lev membawakan lagu tersebut tuh energinya suka, intensitas ya, terutama intensitas beat, musik secara keseluruhan itu kuat. Iya. Manusia Utopia itu komposisi musiknya aku suka. Cuman apa liriknya agak gamang aku waktu bikin ya. Iya. Punguti aksara. Oke, iya. Siap. Oke ya, ini kayak sudah 1 jaman luwih iki. Iya. Mungkin teman-teman yang ada yang mau bertanya silakan, kita masih ada waktu nih. Monggo silakan kita ngobrol bebas sembarang juga nggak masalah. Itu ada yang tanya, halo Bapak Agung. Cacah swasta kabeh hebat. Sopo? Oh ngono. Cacah swasta kabeh. Nah, iki Caca Saswa iki. Monggo silahkan. Siapa lagi ini? Ada Dea, ada Bom, ada Greg. Nah, ini ada Mamen juga. Halo Men. Apa ayo gabung Mamen? Ada Mamen nih. Terus ada siapa lagi ini dah.
aku lagi telepon lah be. Iki arep udah mau selesai nih. Kalau mau mikir lo ditakoki judul yang daerah Pandayan. Iya 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 iya. Lagi di Semarang po men. Iya iki denen kan wingi kontak-kontakan nih. Oh gitu, sip. Lah kok ya, nanti kita WA-an bareng wae to. Iya WA call. iya. Lah iki anak nongkrong kita sudah Anak mau mulai. nongkrong ngajur. Nanti Anak sambil nongkrong. sekalian ini ya, pemanasan ya. Nanti kemarin kita habis ngobrolan sama Deva, sama Akang, sama Kesit, sama Pipeng. Terus nanti ada teman-teman yang nanti akan bergabung dengan Ivon. Juga kami akan ini akan mau membangkitkan ruh lagi Semarang on Fire. Nah ini ya buat ancang-ancang buat teman-teman nanti kalau siapa tahu yang ingin berkontribusi, kami juga mencari mencari yang ingin terlibat, monggo silahkan secara sukarela. Siapapun, mulai dari videografer, penulis, yang jelas ini sekalian JK tak sisan ajakin si Mamen ini tak ajak gabung sisane. Oh iya. Ya itu tadi kan sekalian membahas apa sih? Kali aku sih. Semarang on Fire. Iya, Semarang on Fire. Nah, nanti ini kita lagi pemanasan lah nanti. Teman-teman kalau mau nanti ada kepikiran, mau ingin berkontribusi untuk Semarang on Fire nih, terutama ingin menulis atau ingin terlibat dalam bagaimana sih membuat produk jurnalistik, terutama dalam jurnalistik online gitu. Dan nanti kita kita ingin agar bisa menjadi media kita bersama gitu, bahwa ada tempat untuk nantinya kita tempat untuk bermain, tempat untuk mengaktualisasikan diri, dan bahkan kita semua ingin ditulis ya, mungkin seperti yang masih temanya Verbal Landscape Taman, dan kita mencoba untuk mencatat teman-teman di Semarang. Iya. Semarang on Fire ini menjadi menarik karena aku nggak ngerti di beberapa konten di waktu dulu tuh memang Semarang on Fire tuh, terutama ketika Afri menjalankan kembali Semarang on Fire tuh, dia sebenarnya berangkat dari keresahan yang sama yang seperti yang aku rasakan saat ini. Maksudnya bahwa budaya kritik itu harus ada di media-media musik yang aktif di Semarang gitu loh. Jadi kemudian bahwa dinamika bagaimana skena musik itu bisa hidup, itu harus ada dinamika. Dinamika itu bisa tercipta salah satunya karena adanya budaya berpikir kritis tadi. Itu kemudian menjadi alur yang sampai sekarang pun aku masih meyakininya gitu loh. Gitu. Aku pikir Afri dulu dalam banyak sekali obrolan keresahannya sama bahwa tidak ada dinamika di skena musik Semarang. Itu salah satu penyebabnya adalah ketiadaan budaya berpikir kritis tadi dalam konteks karya musik gitu. Nah ini kemudian menjadi penting gitu loh. Kemudian menjadi sangat penting untuk dibincangkan kembali. Ya. Karena nanti ini kan sebenarnya juga kayak semacam teman-teman yang bergabung ini juga memiliki media mereka sendiri-sendiri gitu loh. Dan aku pikir kita akan saling mencoba menguatkan daya siarnya aja gitu. Selain nanti ini menjadi tempat untuk kita berkumpulnya, terutama jurnalis musik ya. Kalaupun kita nyebutnya jurnalis musik yang mulanya kita pernah bahas pada jenisnya sih grup Ambian nih. Wadah Pewarta Musik Semarang, WPMS.
pewarta musik Semarang. Heeh. Aku pikir pewarta musik eh, itu juga eh, keren loh. Misalnya kalau misalnya itu ini apa? Karena itu profesi yang keren yang dimana dulu yang akhirnya saya mimpikan gitu loh. Karena saya ingin menjadi eh, musisi dan juga wartawan gitu loh. Dan kondilalah juga akhirnya jadi pewarta musik juga gitu. Iya, Yang iya barangkali menarik loh. barangkali teman-teman yang lain yang tertarik untuk menjadi pewarta musik, jangan sungkan untuk kontak ke kami nanti, terutama yang ada di Semarang ya, atau mungkin di luar Semarang pun nggak masalah, karena nanti ini berbasis di Semarang, nanti kita bisa menghimpun tulisan gitu melalui Semarang on Fire. Iya, Semarang on Fire ini nanti ke depannya akan sangat membutuhkan banyak kontributor dalam berbagai konteks, maksudnya butuh videografer, butuh desainer, butuh penulis, butuh kolumnis, butuh reporter gitu. Kalau semisal mungkin edisi depan mungkin enak kali ya membicarakan itu. Bisa. Semarang on Fire gitu. Oh ya, oke, siap. Mungkin kita minggu depan kita akan membahas itu ya. Nanti bersama para pemangku apa Semarang on Fire. Nanti maksudnya nanti yang akan siapa saja yang ini ya apa terlibat gitu, kita juga ingin menghimpun itu. Kali aja di apa yang belum kita kenal, belum kita reach, nanti bisa terhubung. Oke, ya. Benar. Oke, ya begitu ya. uh-uh. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai, atau mungkin nanti yang mampir nanti bisa disimak Komkera Podcast episode yang ke-12 ini di Instagram AK47 dan YouTube channelnya AK47 Grand. Terima kasih banyak untuk Kesit yang sudah menemani pada Komkera Podcast ini. Nanti kita bertemu lagi. Gabung, monggo silakan nanti bisa kontak ya. Nanti apa teman-teman yang ingin gabung di Semarang on Fire, terutama penulis, videografer, fotografer, desainer, bagi kalian yang memiliki ketertarikan itu dan memiliki visi yang sama. Kita ini adalah tongkat estafet Semarang on Fire ini adalah masuk ke generasi berikutnya. Kita ingin ini bisa menjadi tempat bermain teman-teman, gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu di Komkera Podcast berikutnya.